Selamat siang, selamat datang di acara Devotion. Kita akan membahas sesi terakhir tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Topik ini adalah topik yang sangat luas sebenarnya, tapi saya hanya memilih 3 sesi saja. Ada banyak hal yang kita bisa bahas tentang apa yang terjadi di Taman Eden yang sesungguhnya masih relevan untuk kita pada saat sekarang ini. Tapi karena waktu, jadi saya hanya membatasi kepada 3 topik saja. Dan sesi ini kita akan bicara mengenai hati nurani. Ini topik yang sangat-sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi sangat-sangat penting untuk kita pahami karena ini merupakan satu topik yang kita harus hadapi setiap hari, yaitu tentang hati nurani. Ya, jadi saya berdoa Anda buka hati dan sabar mendengarnya, dan kami percaya Roh Kudus hadir di sini untuk memberikan pengertian sehingga semua kita diberkati. Nah, saya akan mulai mengatakan hal ini yang untuk meluruskan kalau sampai ada kesalahpahaman. Yaitu bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki hati nurani. Hati nurani itu telah ada dalam diri manusia saat manusia diciptakan. Saya mengatakan demikian dengan berani karena kalau Anda baca kitab Kejadian 1 dikatakan pada hari ke-6 Tuhan Allah telah selesai menciptakan segala sesuatu yang perlu diciptakan. Sejak hari ke-6, pada hari ke-7 dia beristirahat, Tuhan tidak pernah menciptakan apa-apa lagi. Jadi hati nurani manusia sudah ada di dalam diri manusia saat Adam dan Hawa hidup pada waktu itu. Ya, jadi setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki hati nurani dan kita perlu mempelajari bagaimana berhubungan dengan hati nurani kita. Karena kalau tidak dampaknya bisa kemana-mana termasuk kepada iman kita. Ya. Nah, Paulus berkata begini di kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Saya menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Dia berkata begini, kalau boleh ditayangkan slide saya yang pertama. Sebab itu kata Rasul Paulus, aku senantiasa melatih diriku untuk hidup dengan hati nurani yang bersih dari pelanggaran terhadap Allah dan terhadap manusia. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan aku melatih hati nuraniku. Paulus berkata aku melatih diriku. Dia tidak melatih hati nuraninya. Dia melatih dirinya agar dia tidak memiliki pelanggaran atau offense dalam hatinya dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan manusia. Nah, pelanggaran di sini, offense, tidak selalu bicara mengenai dosa. Ya, tetapi ini bicara tentang hati nurani yang bersih pada saat kita berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi kita perlu mempertahankan hati nurani yang bersih dengan tidak melanggar suara hati nurani kita dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan manusia. Nah, apa itu hati nurani? Bagaimana kalau kita melanggarnya? Dan mengapa penting untuk kita melatih diri kita agar kita memiliki hati nurani bersih dari pelanggaran? Ya, apa itu hati nurani? Nah, hati nurani adalah sebuah kemampuan bawaan, innate ability. Ya, itu ada satu innate ability yang dalam diri manusia yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah secara moral dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi hati nurani itu menyimpan satu kode moral code yang kita terima dari Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan dari sini bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang ateis sejati. Setiap orang pasti tahu Tuhan itu ada karena hati nuraninya pasti akan memberitahu bahwa dia salah kalau dia tidak percaya Tuhan itu ada. Suara hatinya akan menyatakan kamu salah.
kalau kamu tidak percaya Tuhan itu ada. Dan semestinya manusia meresponi dengan mencari Tuhan. Karena suara hatinya berbicara. Itu ada di setiap manusia. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan orang yang ada di pelosok terdalam di muka bumi ini, ya, seolah-olah dia tidak akan tahu Tuhan. Tidak, dia punya hati nurani. Dia pasti akan meresponi ya dengan cara yang ada, yang dia tahu untuk menuntun atau mencari tahu Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi ini sebenarnya mematahkan teori atau teologi ateisme. Ya, tidak ada ateisme. Setiap orang tahu bahwa Tuhan itu ada. Jadi pada awalnya hati nurani manusia itu bersih. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia jatuh ke dalam dosa dan terus menerus melanggar hati nuraninya. Sehingga lama-lama hati nurani manusia tidak dapat diandalkan lagi. Nah, saya akan menjelaskan ini dengan memberikan satu ilustrasi pembanding biar Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya maksud tentang hati nurani tadi. Nah, saya akan bicara mengenai immune system. Karena ini akan memberikan pengertian ke Bapak Ibu dan dapat kita relate dengan hati nurani. Cara bekerjanya sama. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak hanya memberikan kepada kita hati nurani. Dia juga memberikan kepada kita immune system. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini lahir dengan immune system di dalam tubuhnya. Tujuan, maksud dan tujuan dari immune system itu adalah untuk dia melawan setiap virus, bakteri, apapun yang sedang menyerang tubuh manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan gak kekurangan akal. Dia menciptakan manusia dan dia melihat itu baik. Segala kebutuhan manusia sudah ada di dalam diri manusia. Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak kewalahan. Yang kewalahan manusia. Nah, jadi dengan masuknya dosa ke dunia ini dan segala macam pengikutnya, sakit penyakit, virus, bakteri dan segala macam, itu sudah ada dalam diri kita imun sistem. Nah, masalahnya manusia tidak pernah membiarkan imun sistem yang sempurna itu, yang dari Tuhan, untuk bekerja secara efektif. Kenapa? Karena untuk dia bisa bekerja, kita harus istirahat. Biar dia bisa bekerja, kita jangan menghalangi cara bekerja imun sistem. Tetapi apa yang manusia lakukan begitu dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak bekerja sama dengan imun sistem. Dia tidak sabar, dia ingin tetap bekerja, dia punya masalah-masalah lainnya yang mengganggu cara imun sistemnya bekerja di dalam dirinya. Sehingga dia mengambil jalan pintas. Dia mengambil obat-obatan. Dia menyuntikkan segala macam obat ke dalam dirinya untuk cepat-cepat memperoleh kesembuhan. Padahal imun sistem manusia dari Tuhan sempurna. Sampai-sampai sekarang dunia mengajarkan kita untuk imunisasi. Loh, apa bedanya imunisasi dari dunia dan imun sistem dari Tuhan? Paham gak? Jadi imun sistem itu sekarang karena kita tidak lagi bisa bekerja sama dengan dia sudah tidak bisa diandalkan lagi sehingga kita harus memompanya dengan program imunisasi buatan manusia. Padahal pada awalnya imun sistem manusia itu sempurna. Sama dengan hati nurani. Hati nurani itu sudah sempurna, tetapi dengan manusia sekarang jatuh ke dalam dosa, dia mulai melakukan hal-hal akrobatik rohani untuk menenangkan suara hati nuraninya, untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, jadi sebenarnya yang manusia harus lakukan pada saat dia berhubungan dengan imun sistem yang Tuhan berikan adalah bekerja sama
agar dengan Tuhan dan apa yang Dia telah berikan kepada kita sehingga kita bisa memperoleh kesembuhan. Begitu juga dengan hati nurani. Kita tidak perlu menambah-nambahi untuk kita bisa membereskan pelanggaran hati nurani kita. Nah, karena manusia melanggar suara hati nuraninya, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Manusia menciptakan apa yang namanya agama untuk menenangkan hati nuraninya. Agama itu datangnya dari manusia. Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membawa agama. Dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja hati nurani biar Bapak Ibu lebih jelas lagi melihat apa yang saya maksud. Coba kita lihat di Roma 2 ayat 15. Saya nggak akan bacakan karena bahasanya TB, bahasanya King James agak sedikit rumit. Jadi saya akan memberikan satu kesimpulan saja. Di sini intinya apa yang dikatakan adalah hati nurani memberitahu kita adanya pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, ibaratnya itu sebuah alarm sistem, dia akan nggak bersuara. Karena dia adalah kode moral code dari Tuhan. Kalau ada pelanggaran, dia akan bunyi suara. Nah, pada saat dia bersuara hati nurani kita pada saat kita melakukan pelanggaran, apa yang terjadi? Pikiran kita yang bekerja. Hati nuraninya nggak bekerja, selesai. Dia hanya kasih tahu, salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Suara itu hanya memberitahu apa yang salah. Lalu pikiran kita mulai bekerja. Bekerjanya bagaimana? Entah dia menuduh kita, kamu salah. Atau dia memberikan excuse dalam bahasa Inggrisnya. Atau dalam bahasa Indonesia mengabaikan, oh nggak apa-apa biarin aja. Kalau kita mengabaikannya, nanti hati nurani itu sama seperti imun sistem, cara bekerjanya nggak bisa diandalkan lagi. Karena Anda sudah main-main dengan hati nurani yang bersih itu. Sama seperti kita tadi main-main dengan imun sistem itu. Jadi kalau ada pelanggaran dan Anda berpikir, nggak apa-apa, biarin aja kecil, masalah ini kecil. Suara hati Anda mulai pada suara hati Anda bersuara, Anda mengabaikannya. Pada saat nanti kemudian suara hati itu berbunyi lagi untuk kesalahan sama, Anda akan menganggapnya remeh. Karena Anda sudah mengabaikannya pertama kali, kedua kali menjadi tidak lagi berarti, ketiga kali Anda udah gak mikirin lagi, emangnya gue pikirin. Hati nuraninya mulai rusak. Apa yang tadinya sempurna sekarang menjadi rusak. Imun sistem yang tadinya bekerja sempurna melawan segala sakit penyakit, virus, bakteri, sekarang nggak bisa diandalkan lagi. Karena kita sudah tempering dalam bahasa Inggris, udah mengotak-atiknya dengan cara kita sendiri. Ya, jadi apabila ada pelanggaran, suara hati nurani menyuarakannya, pikiran kitalah yang menentukan bagaimana kita merespon terhadap pelanggaran itu. Jadi Bapak Ibu adalah penting untuk kita mengetahui firman Tuhan. Sehingga saat suara hati kita mengatakan adanya pelanggaran, kita memeriksanya dengan kacamata firman Tuhan. Dan mengatasinya pelanggaran itu dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan menurut apa yang orang lain katakan. Atau agama katakan. Atau pikiranmu yang lain mengatakannya. Saya kasih contoh. Jangan tersinggung. Banyak dari kita. Biar Bapak Ibu mengerti maksud saya dengan hati nurani. Banyak dari kita yang suami kita sudah meninggal, istri kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, anak kita sudah meninggal. Setiap tahun berziarah ke kuburan. Kenapa? Kalau nggak ke kuburan, hati nuranimu akan bersuara, kamu salah.
Anda sudah tempering dengan pikiran-pikiran itu, entah Anda menanamkannya, orang lain menanamkannya, sehingga itu sudah mengganggu hati nuranimu, sehingga pada saat Anda tidak ke kuburan untuk berziarah, pikiranmu langsung menuduh. Nah, alih-alih kita sekarang memeriksanya dengan firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang berziarah, kita meresponnya dengan apa yang telah ditanamkan oleh dunia ini, keluarga kita dan segala macam. Padahal pada waktu Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya datang ke kuburan Kristus untuk berziarah, malaikat berkata, ngapain kamu cari orang hidup di antara orang mati? Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menuduh siapa-siapa. Saya hanya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu cara bekerja hati nurani. Kalau Anda mau berziarah, jangan dilarang. Karena nanti orang itu melanggar hati nuraninya. Bahaya, imannya bisa terpengaruh. Nah, kalau saya yang sudah punya pengertian itu, ya saya nggak pernah mau berziarah. Walaupun saya mencintai orang tua saya. Satu saat saya lagi ibadah di rumah saya pribadi, di kamar saya. Saya lagi pujian penyembahan, saya baca firman, tiba-tiba ada rasa kangen banget pengen ketemu orang tua saya, ayah saya khususnya. Karena dulu hubungan saya dengan ayah saya tidak baik, dengan ibu saya juga tidak baik. Tapi di akhir-akhir hidup mereka, hubungan kami dipulihkan. Waktu saya merasa sampai begitu kangennya, sampai saya meneteskan air mata, aku rindu, aku kangen. Ada seperti satu pesan dalam diri saya yang berkata, "Nak, papamu ada bersama denganku." Wow, aku gak perlu berziarah untuk tahu papaku di mana. Aku hanya perlu baca firman Tuhan, memperbarui pikiranku, sehingga hati nuraniku bisa bekerja dan imanku tidak terpengaruh. Paham? Nah, bagaimana kalau orang belum mencapai titik itu dengan hati nuraninya? Jangan dimarahin, jangan dicegah, biarkan dia pergi ke kuburan untuk berziarah. Karena itu hati nuraninya yang bersuara. Paham gak Bapak Ibu? Ini penting hati nurani ini. Kalau Anda melanggarnya, nanti imanmu tidak bisa bekerja karena ada sesuatu yang menuduh-nuduhmu. Di 1 Korintus 8, kita gak usah baca, saya jelaskan aja. Di situ diceritakan mengenai orang yang punya pengetahuan, artinya sudah punya pemahaman rohani yang matang. Dia pergi ke kuil, dia makan makanan yang dipersembahkan ke berhala, dia makan gak apa-apa. Orang dia hidup oleh iman, yang namanya apa yang di dunia ini gak bisa mempengaruhi roh saya. It's okay. Tapi kata Alkitab, kata Paulus, kamu harus hati-hati. Kamu yang punya iman seperti itu, kalau ada orang Kristen yang baru lahir baru, dia lihat kamu, dan dia meniru kamu padahal dia belum sampai ke titik itu dan dia makan dan hati nuraninya bersuara dan dia gak bisa nanganinya dan dia mati, kamu bertanggung jawab. Kata Paulus, jangan main-main dengan hati nurani. Apalagi kita yang sudah punya pengetahuan lebih dari orang lain. Paham gak Bapak Ibu? Jadi ini pelajaran begitu pentingnya untuk kita pahami bahwa Anda gak bisa dengan sembarang orang berhubungan dengan levelmu. Anda harus perhatikan hati nuraninya. Karena itu bisa mempengaruhi imannya. Dan kalau imannya sampai gugur, Tuhan bilang kamu harus hati-hati karena kamu yang bertanggung jawab loh. Bukan artinya Anda ke neraka, bukan itu maksud Tuhan mengatakan itu. Maksudnya apa yang Anda lakukan sebagai orang Kristen itu Anda harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Dan Anda berdampak kepada orang lain hidupmu. That's my point. Nah jadi hati nurani itu suara hati yang sebenarnya gak sempurna. Tetapi yang tidak sempurna itu bisa nanti kita perbaharui dengan berjalannya waktu. Dengan kita mengubah pola pikir kita. Ya jadi kita perlu memahami ya Bapak Ibu. Bahwa kita berhubungan dengan Tuhan.
dan berhubungan dengan manusia. Nah, saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu nanti bagaimana awalnya agama itu dibentuk. Yang sesungguhnya adalah cara untuk menenangkan hati nurani kita. Yang Adam lakukan pada waktu dia jatuh ke dalam dosa. Coba kita baca kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Coba tayangkan di layar. Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Coba ayat berikutnya 23. Pada waktu dia diciptakan, coba 25. Ayat 25. Maka keduanya Adam dan Hawa, mereka itu telanjang tetapi tidak merasa malu. Mereka telanjang dan tidak merasa malu. Mereka benar-benar telanjang, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah di sini, ini Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dunia yang rusak, kita melihatnya kok aneh. Diciptakan telanjang. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakannya baik. Ketelanjangan itu baik. Gak ada salahnya. Kita saja nggak bisa melihatnya karena kita melihatnya dari sudut pandang sekarang, zaman sekarang kepada yang dulu sedang terjadi. Nggak bisa. Jadi artinya tidak ada alasan untuk mereka merasa malu karena seandainya ketelanjangan itu sesuatu yang buruk, Tuhan nggak akan menciptakan mereka telanjang. Karena segala yang baik datangnya dari Tuhan. Nah, kita belum bisa mengerti sekarang. Belum bisa memahaminya, tapi terima aja. Ini firman yang mengatakan, bukan saya. Mereka telanjang dan nggak merasa malu. It's okay. Tapi jangan sekarang telanjang. Sekarang telanjang bahaya. It's not okay. Dulu saya bicara. Ya, jadi tolong pahamin. Nah, apa yang terjadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa? Coba kita buka sekarang Kejadian 3. Kejadian 3 kan mereka dilarang untuk makan buah dari pohon itu. Nah, waktu mereka makan di ayat 7 Kejadian 3, ini adalah kitab catat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Maka terbukalah mata mereka. Mata yang mana? Mereka kan gak buta sebelumnya. Bukan mata fisik, mata rohani bukan. Justru mata rohaninya sekarang mati karena terpisah dari Allah. Iya kan? Karena dia terpisah dari Allah, ya mata rohaninya mati. Yang terbuka adalah mata hati nuraninya. Karena inilah pertama kali manusia melanggar peraturan Tuhan, suara hati nuraninya berkata-kata kamu salah. Nah, apa respon manusia terhadap suara hati nurani itu? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini awal dibentuknya agama. Ritualisme yang dilakukan manusia untuk menenangkan hati nuranimu dan menyenangkan Tuhan. Tadi kan worship leader di sini mengatakan, kami telah menaikkan pujian penyembahan, semoga itu menyenangkan Tuhan. Musik gak menyenangkan Tuhan. Kalau musik yang lebih hebat ya Lucifer, bukan kita. Iman yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita praise and worship dengan iman, iman itu yang menyenangkan Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang bisa menyenangkan Tuhan. Bukan musik. Sama. Menyemat daun pohon ara, membuat cawat gak menyenangkan Tuhan. Tetapi menenangkan hati nuranimu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pelanggaran dosa. Orang yang berdosa pasti tingkah lakunya aneh. Kadang-kadang gak masuk akal. Karena dia berusaha menutupi dosanya. Dengan cara yang dia tahu. Bapak Ibu, saya akan sampaikan sesuatu. Anda dan saya
nggak bisa bereskan masalah dosa. Forget it. Dosa sekecil apapun Anda nggak bisa selesaikan. Maka itu kita butuh juru selamat. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengerti itu karena mereka nggak punya Alkitab. Kita sekarang puji Tuhan punya Alkitab. Kita nggak perlu merespon seperti Adam dan Hawa merespon. Jadi mereka menyembah daun pohon ara dan ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan jebakan, bukan pertanyaan menghina, bukan pertanyaan mencela. Tuhan benar-benar bertanya, Adam, di mana? Ayo dong jalan-jalan lagi. Dosa tidak memisahkan Tuhan dari kita. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan tahu Adam gak bisa mengatasi dosa. Tuhan gak sedang mancing-mancing. Bagi Tuhan dosa itu masalah kecil. Tapi bagi kita itu gak bisa kita bereskan. Seberapa baik pun Anda berbuat apapun secara agamawi, Anda gak bisa bereskan masalah dosa. Anda butuh juru selamat. Maka itu kekristenan bukanlah sebuah agama. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Tadinya telanjang gak malu, sekarang telanjang takut. Malu dan takut adalah kakak beradik atau kembaran. Dosa membawa ketakutan dan rasa malu. Maka itu di atas salib, Yesus bukan hanya menanggung rasa takut kita karena dia ditinggalkan Bapa, dia juga menanggung rasa malu kita karena dia dibiarkan telanjang. Nah, dia menjadi takut karena telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Tuhan gak pernah kaget kalau manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau Anda sekarang jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak kaget. Jadi Anda harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, Anda gak akan pulih hubungan dengan Tuhan. Dan suara hatimu, hati nuranimu juga gak akan pulih, gak akan beres. Maka itu kita perlu mencari tahu bagaimana kita bisa membereskan masalah hati nurani kita yang sudah rusak ini. Ya. Nah, jadi kita sekarang baca di Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang agamawi, yang membuat cawat untuk melindungi kita dari dosa kita. Tuhan bilang gak perlu lagi, aku sudah menyucikan hati nuranimu. Kamu datang kepadaku kalau kamu berbuat dosa. Karena dosamu sudah kubayar, kata Kristus. Jadi kita sekarang kalau kita mau mengatasi masalah dosa, kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa Yesus Kristus juga sudah menyucikan hati nurani kita. Kalau ada yang menuduh-nuduh, Anda harus lawan. Anda harus lawan. Tuhan gak bisa melawan itu, Anda yang harus melawannya.
Lalu Anda mengubah pola pikirmu, Roma 12:2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga Anda mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna bagi Tuhan. Lalu Anda datang kepada takhta anugerahnya. Ibrani 4 ayat 16 coba ditayangkan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa berani? Karena kita sudah dibukakan pintu yang namanya pemisah sudah tidak ada lagi antara kita dengan sorga, dengan Tuhan Bapa kita di sorga. Kamu datang dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hati nuranimu sekarang Anda ubah dengan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di Ibrani 9 ayat 14. Sudah disucikan bersih oleh darah Kristus. Pikiranmu yang selalu menuduh atau mengabaikannya, Anda ubah dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hidupmu tidak akan sama lagi seperti dulu. Setiap kali berbuat ini salah, tertuduh, lalu imanmu gak bekerja. Kita semua punya level iman yang berbeda-beda. Ketingkatan dewasaan kita berbeda-beda. Hati nurani kita pun bentuknya juga agak berbeda-beda karena kita telah ada yang sudah memperbaiki, ada yang belum. Jadi cara kita berhubungan dengan orang harus hati-hati. Harus kita perhatikan. Nah ini penting juga karena kita baru balik dari mission trip. Seringkali kita sudah memiliki pengetahuan di Charis, kita merasa semua orang punya pengetahuan itu. Belum tentu. Ya kita perlu hati-hati. Ada satu murid dulu masuk sekolah sini. Mereka mendengar Andrew menjelaskan dengan segala macam kehebatan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya Andrew. Lalu dia meniru Andrew. Tapi dia gak melihat hasil yang sama. Dia kecewa, dia merasa ini gak benar ini. Lalu dia keluar dari Charis. Dia gak menyelesaikannya. Karena dia gak mengerti pengajaran ini. Level kita berbeda-beda. Maka itu 1 Korintus 8, Paulus menegur jemaat. Kamu hati-hati yang sudah punya pengetahuan, jangan kamu sembarangan kepada orang lain yang tidak punya pengertian itu. Di gereja, di tempat ibadah seperti ini, levelnya berbeda-beda. Ada yang baru lahir baru kemarin, ada yang udah 10 tahun. Kita gak bisa samakan semua. Dan hati nurani juga berbeda-beda. Tapi maka itu fokuslah kepada firman, ajarkan kebenaran, doakan biar pola pikirnya berubah. Dan hati nurani juga berubah. Jadi kita gak melatih hati nurani kita. Kita melatih diri kita, pikiran kita, pola pikir kita. Sehingga perlahan-lahan hati nurani kita diubahkan. Dan kita tidak lagi hidup tertuduh melulu. Ngerti gak? Salah sedikit tertuduh melulu. Karena semua ini banyak agama Bapak Ibu di sekitar kita. Ke gereja gak hari ini? Gereja loh. Gak diberkati Tuhan loh. Apa lagi hubungannya gereja dengan berkat? Gak ada kan? Ya kan, jadi itu banyak hal-hal seperti itu yang kalau Anda tidak sikapi dengan kebenaran firman Tuhan, Anda akan merasa tertuduh. Maka itu penting untuk belajar firman Tuhan seperti tadi Pak Robert sampaikan di dalam kesaksiannya. Sehingga dengan ada begitu banyak agama di dunia ini, termasuk kekristenan yang disikapi sebagai agama, yang membuat kita kadang-kadang menjadi bingung dan iman kita terpengaruh karena itu. Ya. Semoga ini memberkati. Saya sudah selesai tentang apa yang terjadi Taman Eden. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, nanti silakan maju. Apakah itu untuk keselamatan, lahir baru, ataupun baptisan Roh Kudus, ataupun sakit, penyakit, ataupun ada yang hatimu masih belum beres, yang kita mau bantu bereskan bersama-sama dalam doa. Nanti maju ke depan. Kita akan doakan. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami sampaikan di tempat ini. Kami mengucap syukur bahwa kebenaran-Mu sungguh memerdekakan kami.
Engkau sungguh mengagumkan karena Engkau telah memikirkan segala sesuatu sebelum kami ada di dunia ini. Bahkan sampai hari ini pun Mazmur 8 berkata, Engkau tidak pernah berhenti memikirkan kami. Begitu besarnya Engkau Tuhan, pikiran-Mu, kami tidak bisa mencapainya. Kami hanya mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini menerima kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Sehingga hidup mereka terus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan nama-Mu saja dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.